Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa huwal mustahiqqu lil hamdi wath thana. Nasta'inu bihi fis sarra'i wad dharra. Wa nastaghfiruhu wa nastahdihi lima yuqarribuna ilayhi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi fi jami'i halatina. Nusalli wa nusallimu ala afdhali mab'uthi lil alamin. Saudara-saudara seiman seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak keistimewaan dalam beramal. Apapun amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memiliki ganjaran, mempunyai pahala yang tiada tara, berlipat ganda nikmatnya. Salah satu contoh berinfak dalam fisabilillah, yang dimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ganjarannya itu 100 kali lipat. Itu yang di dunia. Nanti yang di akhirat atau suatu saat nanti kita meninggal, amalan-amalan yang kita lakukan itu tetap bersambung, yaitu dengan 3 perkara: ilmu yang berguna, sedekah jariyah, dan doa anak soleh kepada orang tuanya. Pada bulan suci Ramadan ini, bulan penuh mulia, bulan penuh rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada bulan ini ada suatu kejadian yang di pada malam hari, yang apabila kita melakukan ibadah semaksimal mungkin lillahi ta'ala, mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Di dalam Al-Quran disebutkan khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung-hitung ya 83 tahun lah, insya-Allah. Nah, peristiwa ini dinamakan, dicatat di dalam Al-Quran, yaitu dengan Lailatul Qadar. Baik, apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Bahwasanya kamu tidak akan tahu bagaimana Lailatul Qadar itu. Perlu kita ketahui bahwasanya wa ma adraka, setiap perkataan wa ma adraka di dalam Al-Qur'an, maka akal manusia tidak akan bisa mencapainya. Akal manusia tidak akan bisa mencapai makrifat ke batasan tersebut. Karena hal ini menyimpulkan bahwasanya Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala yang saja mengetahuinya. Kemuliaannya, keagungannya, semuanya hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang makna Lailatul Qadar, banyak para ulama menafsirkannya. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana malam ini malam yang begitu mulia, yang kemuliaannya ini tidak bisa digambarkan dengan perkataan apapun. Kenapa mulia? Karena pada malam itu Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baik, maksud Al-Quran diturunkan di sini adalah Al-Quran secara menyeluruh, dari Lauhin Mahfuz ke Sama'id Dunya, atau kita sebut Baitul Izzah. Bagaimana prosesnya, bagaimana turun Al-Quran menyeluruh ke Sama'id Dunya, itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga dinamakan Lailatul Qadar, malam yang begitu mulia, begitu agung. Yang kedua, para ulama menafsirkan bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah malam yang sempit. Pasalnya kenapa? Karena ketika malam itu para malaikat semuanya turun ke muka bumi ini, sehingga bumi ketika saat itu tenang dan hening. Dan yang ketiga adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pada malam itu telah terjadi
Lailatul Qadar. Dan juga ini menjadi suatu penentuan bagi umat manusia, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada malam hari itu ketika umat Islam melakukan beribadah lillahi ta'ala pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni. Maka apa-apa yang amal ibadah dia lakukan pada hari itu dihitung lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Itu merupakan ikhtiar kita, ijtihad kita, kita bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita melindungi, menjaga malam-malam dari setiap bulan puasa ini. Ikhwan fillah, sekarang kita pertanyakan kapan dan waktu Lailatul Qadar itu terjadi, sehingga apa? Sehingga kita bisa menemukannya dan mengamalkan ketika malam itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Bahwasanya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bahwasanya pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, bulan yang penuh suci ini, bulan sekarang ini yang kita jalani. Nah, sekarang para ulama ikhtilafat, yaitu mereka berbeda pendapat kapan, malam apa tepatnya terjadi Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan akhir setiap setiap malam ganjil di akhir 10 Ramadan, dan berbagai macam pendapat-pendapat ulama. Bahkan ada yang mengatakan malam pertama itu juga ada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam wa a'lam. Ini semua adalah ikhtilafat dan ijtihad para ulama, dan hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tugas kita sekarang apa? Tugas kita bagaimana kita menjaga, bagaimana kita melindungi diri kita, membentengi diri kita dari perbuatan hawa nafsu. Bagaimana kita mendirikan qiyamul lail, berzikir, tilawah Quran, dan terus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap malam di bulan Ramadan ini. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, kita mendapatkan gelarnya di akhir Ramadan kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga nasihat ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi diri saya sendiri. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Demikianlah akhir kalam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.